kata Muawiyah bin Al-Hakam menceritakan bahwa ketika kami sedang sholat, tiba-tiba ada seseorang di antara kami yang bersih. Ini sebetulnya teguran, tapi teguran Rasul dalam bentuk pernyataan yang luar biasa menjadi hukum. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh disisipkan di dalamnya itu ya ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Tapi bacaan yang harus ada di dalam sholat itu isinya adalah tasbih, takbir, qiraatul Qur'an. Rasulullah SAW da'ani. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau memanggil begitu. Baru di sini sahabat Muawiyah bin Hakam itu memberikan pernyataan fabi abi huwa wa ummi, seolah-olah beliau itu bersumpah bahwa atas nama bapakku, atas nama ibuku begitu. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sungguh saya tidak pernah melihat seorang muallim tidak sebelum beliau dan tidak setelahnya yang akhlaknya itu sangat luar biasa. Tidak ada muallim yang lebih baik dari beliau, tidak sebelumnya, tidak juga setelahnya. Fawallahi ma qaharani. Rasulullah tidak membentak saya, tidak memukul saya, tidak mencerca saya dan seterusnya. Qala. Bahkan di situ Rasulullah itu mengatakan, dia kan sudah kemarin pertama ya. Warawa Muslim aidan an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarajulun minal qaum faqultu yarhamukallahu faromani al-qaum bi absarihim faqultu wasukla ummiyah ma sya'nukum tangduruna ilayya faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim tuhum yusammitunani sakattu falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani Falamma sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qabla wala ba'da ahsana ta'liman minhu fa wallah ma kaharoni wala darabani wala syatamani qala inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Juga masih sama riwayat dari Imam Muslim di mana ar-rawil a'lanya itu adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang berkata bukan Rasul ya, tapi sahabat ini. Muawiyah bin Al-Hakam menceritakan bahwa ketika kami sedang sholat, tiba-tiba ada seseorang di antara kami yang bersih. Fakultu, maka kemudian saya menjawab dalam sholatnya itu, yarhamukallah. Ada yang sholat dia jawab, yarhamukallah. Oleh karena itu, faromanil qawmu bi absarihim. Jadi ya tadi diplototin nih, yang sholat itu melihat Muawiyah bin Al-Hakam itu. Fakultu, karena dilihatin oleh jemaah yang lain dalam sholat. Maka aku berkata, ya berarti di dalam hatinya begitu kan. Wasukla ummiyah, ya wasukla ummiyah itu ungkapan kalau kita maknai seperti waduh gawat
celaka begitu kan, karena dilihat oleh semua orang. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau bukan wasuk la ummiyah, kata-katanya itu sakilat ka ummuka begitu. Jadi kalau kita ada masalah atau kita sedang tidak maksudnya kita sedang tidak baik-baik saja dengan yang lain, kita akan berkata sakilat ka ummuka begitu. Artinya kamu merasa berat karena ibumu itu kehilangan kamu. Jadi ketika ibumu kehilangan kamu, ibumu itu akan sangat-sangat sedih, akan sangat berat. Imbasnya berarti kamu itu akan menjadi orang yang kesusahan, yang celaka dan seterusnya. Ini sebelumnya sama. Wa harfun linudbati wal hasroh. Jadi wa di sini adalah huruf yang menunjukkan ketidaknyamanan hati. Kalau bahasa kita ya aduh gitu ya. Gitu kira-kira. Wasuklu fikdanul mar'ati waladaha. Jadi seorang ibu yang kehilangan anaknya maka dia merasa berat. Wa ummiyah bidomil hamzati wa kasril mimil musyaddadah. Wa ummiyah itu kan hamzahnya dhammah kemudian mimnya kasrah. Ba'daha ya'un summa alifun summa haun sakinah lisakti. Kemudian setelahnya itu ada ha lisakat yaitu ha ya ummiyah. Wahia nadbu ummi itu penyesalan seorang ibu. Dia ilmu takalim. Jadi ummi ada itunya ya, ada ya mutakalimnya. Fatuklabul ya'u alifan. Kemudian ya-nya itu dirubah menjadi alif limat bisauti watalhaquha ha usakat. Kemudian ketika dirubah ke alif diletakkan di akhirnya itu hu asakat. Fayuqalu ya ummah. Maka ummah, abah itu kan apa sama ya panggilan. Waqad yujma'u bainal alif wal ya fayuqalu ya ummiyah. Kadang-kadang antara alif dan ya itu digabungkan maka menjadi ya ummiyah begitu. Lil mubalaghah. Lil mubalaghah tujuannya adalah untuk lebih menguatkan. Jadi kalau sekedar ya ummah saja itu kurang tekanannya, tapi kalau ya ummiyah tekanannya itu lebih tinggi. Lil mubalaghati fin nadbi wat tahassur. Artinya bahwa rasa ketidaknyamanannya itu sungguh sangat besar. Wal makna wa faqda ummi iyaya fa inni halaktu. Jadi waduh ibu saya ini kehilangan saya, oleh karena itu pastilah saya menjadi orang yang tidak beruntung. Ai ma'azama musaba ummi bi faqad halaktu wa faqadatsni. Jadi betapa besar apa yang menimpa ibu saya, maka dengan demikian saya menjadi orang yang tidak sukses, tidak berhasil dan seterusnya. Jadi itu ungkapan. Masa anukum tanzuruna ilai. Jadi kira-kira kenapa kalian ini kok begitu? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Kemudian mereka juga menepuk-nepukkan tangan mereka di atas pahanya begitu kan. Falamma ra'aituhum yusammitunani sakattu. Ketika aku melihat bahwa mereka itu berusaha mendiamkanku, artinya tidak menjawab dalam sholat itu, sakattu, maka aku diam. Rasulullah SAW da'ani. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau memanggil begitu. Baru di sini sahabat Muawiyah bin Hakam itu memberikan pernyataan fabi abi huwa wa ummi, seolah-olah beliau itu bersumpah bahwa atas nama bapakku, atas nama ibuku begitu. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sungguh saya tidak pernah melihat seorang muallim tidak sebelum beliau dan tidak setelahnya yang akhlaknya itu sangat luar biasa. Tidak ada muallim yang lebih baik dari beliau, tidak sebelumnya, tidak juga setelahnya. Fawallahi ma qaharani. Rasulullah tidak membentak saya, tidak memukul saya, tidak mencerca saya dan seterusnya. Qala. Bahkan di situ Rasulullah itu mengatakan, ini sebetulnya teguran, tapi teguran Rasul dalam bentuk pernyataan yang luar biasa menjadi hukum. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh disisipkan di dalamnya itu ya ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan manusia.
Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Tapi bacaan yang harus ada di dalam sholat itu isinya adalah tasbih, takbir, qiraatul Qur'an dan apa